maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga masih bisa berjumpa ataupun bertemu dengan bulan Muharram ini. Bulan Muharram yang merupakan bulan pertama pada tahun Hijriyah. Muharram ini sekali lagi merupakan bulan pertama pada bulan Hijriyah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa bulan Muharram ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Ada 4 bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Di antaranya adalah bulan Muharram ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa hitungan bulan di sisi Allah dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Bulan pertama merupakan bulan ini, bulan Muharram, dan bulan yang terakhir sampai dengan bulan Zulhijjah, itu bulan ke-12. Kemudian dalam ayat tadi juga disebutkan minha 4 hurum. Dan adapun dari yang 12 bulan itu minha 4 hurum, terdapat 4 bulan yang dimuliakan. Jadi dari 12 bulan dalam 1 tahun itu terdapat 4 bulan yang dimuliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bulan-bulan mulia ini, tentang 4 bulan mulia itu apa saja. Rasulullah menyebutkan salasatun mutawalliyat, kata Rasulullah. Jadi dari 4 bulan yang dimuliakan itu, diantaranya terdapat 3 bulan yang berturut-turut. Sekali lagi, dari 4 bulan yang dimuliakan dalam Islam itu, kata Rasulullah, terdapat 3 bulan berturut-turut. Letaknya maksudnya. Letaknya itu berurutan. Apa saja itu? Bulan apa saja yang letaknya berurutan ini? Yang pertama itu adalah bulan Zulqa'dah. Yang berurutan. Bulan Zulqa'dah, bulan yang ke-11 pada tahun Hijriyah. Kemudian yang kedua Zulhijjah, yang berturut-turut. Bulan, kalau Zulqa'dah adalah bulan ke-11, sedangkan bulan Zulhijjah itu merupakan bulan ke-12 pada tahun Hijriyah. Kemudian Muharram, dan yang ketiga dari yang berturut-turut itu, dari 4 bulan mulia adalah bulan Muharram ini. Yang saat ini kita berada di bulan Muharram ini, yang merupakan bulan pertama pada tahun Hijriyah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini, bertemu dengan salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Jadi ini adalah merupakan 3 bulan yang berturut-turut, kata Rasulullah. Saya ulangi, yang berturut-turut itu adalah 3 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. Sedangkan bulan yang keempat, bulan yang keempat ini terpisah sendiri, kata Rasulullah. 1 bulan ini
terpisah sendiri. Kalau yang 3 bulan berturut-turut, sedangkan yang 1 bulan ini terpisah dari yang 3. Bulan apa yang 1 ini? Rasulullah menyebutkan bulan yang berada di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Ya, berarti bulan yang berada posisinya di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, di tengah-tengahnya adalah bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini merupakan juga salah satu dari bulan yang dimuliakan dalam Islam. Jadi inilah 4 bulan yang dimuliakan dalam Islam. Ya, 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Bulan ke-11, bulan ke-12, dan bulan pertama pada bulan tahun-tahun Hijriyah. Sedangkan 1 bulan yang terpisah kata Rasulullah adalah bulan Rajab. Ya. Jadi di dalam bulan Muharram ini, maka sangat kita dianjurkan untuk memperbanyak, meningkatkan lagi amal soleh, meningkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah, kebaikan ataupun amal soleh yang kita lakukan di dalam bulan-bulan yang dimuliakan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya. Maka jangan kita sia-siakan waktu yang mulia ini. Bulan yang mulia ini jangan sampai berlalu begitu saja tanpa ada arti sedikit pun bagi kita. Maka sekecil apapun amal soleh itu, maka sekecil apapun kebaikan itu, maka sekecil apapun ibadah itu, mari kita lakukan. Ya, karena sekali lagi ibadah, amal soleh ataupun kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan yang mulia ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya. Terutama apalagi kalau kita beribadah, beramal soleh, melakukan kebaikan, terutama pada tanggal 10 Muharram. Ya, pada tanggal 10 Muharram, atau yang sering kita sebut 10 Muharram ini sering kita sebut dengan hari Asyura. Ya, jadi sekali lagi, tanggal 10 Muharram ini sering kita sebut dengan hari Asyura. Ya. Maka apa? Ya, bagi kita yang oleh Allah diberikan kesempatan bertemu dengan hari Asyura ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, banyak yang bisa kita lakukan. Ya, salah satunya, salah satu amalan yang bisa kita lakukan ketika kita bertemu dengan hari Asyura atau hari ke-10 bulan Muharram itu, maka kita dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah hari Asyura. Ya, puasa sunnah hari Asyura dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Ya, 1 hari boleh. Ya, 1 hari boleh melakukan puasa Asyura itu. Ya, pada tanggal 10-nya saja boleh. Kalau memang kita mampu untuk melakukan di tanggal 9-nya, ya hari Tasu'anya juga boleh. Ya, karena kata Rasulullah, ya Rasulullah juga menganjurkan untuk melaksanakan puasa pada hari Tasu'anya agar kita berbeda dengan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi juga berpuasa pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram itu. Maka inilah salah satu amalan yang bisa kita lakukan pada hari Asyura atau pada tanggal 10 Muharram itu. Ya, melaksanakan puasa sunnah hari Asyura. Maka apa yang akan kita dapatkan? Apa yang akan kita peroleh? Apa sih fadilah ataupun keutamaan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah hari Asyura itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika itu ditanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadisnya,
wa su'ila an shaumi yaumi arafata faqala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Qala wa su'ila an shaumi yaumi ashura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Ini keutamaannya. Jadi suatu ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya berkenaan dengan puasa pada hari Arafah dan juga puasa hari Asyura. Ya. Pertama Rasulullah ditanya tentang puasa hari Arafah. Jadi hari Arafah ini adalah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini udah lewat bulan kemarin. Ya, satu hari sebelum hari raya Idul Adha. Ya, tanggal 9-nya itu merupakan hari Arafah. Jadi Rasulullah ditanya tentang puasa hari Arafah itu. Maka Rasulullah menjawab, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, kata Rasulullah. Jadi keutamaan ataupun fadilah yang akan diperoleh bagi orang yang melaksanakan puasa pada hari Arafah itu akan diampuni, ya, akan dihapus dosanya selama 2 tahun. Yaitu tahun yang telah dilewati 1 tahun dan 1 tahun yang akan datang, yang akan dijalani. Maka keutamaan atau fadilah bagi orang yang berpuasa hari Arafah itu keutamaannya dapat menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan Rasulullah juga ditanya tentang orang yang berpuasa pada hari Asyura. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yukaffirus sanatal madiyah. Ya, Rasulullah menjawab, puasa Asyura itu akan menghapus dosa setahun yang lalu. Ya, jadi kalau puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun, sedangkan puasa pada hari Asyura itu dapat menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat. Inilah keutamaan bagi orang yang melaksanakan puasa sunnah pada hari Asyura ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa pada hari Asyura, ya, pada tanggal 10 Muharram, karena keutamaannya, fadilahnya bagi orang yang melaksanakan puasa hari Asyura itu sangat besar sekali. Ya, Rasulullah sangat menganjurkan kita untuk berpuasa pada hari Asyura. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kepada kita agar bisa juga berpuasa pada hari ke-9 bulan Muharram. Ya. Bulan Muharram tanggal 9-nya yang disebut dengan hari Tasu'a. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan, sumu yaum Asyura wa khalifu fihi al-yahuda sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Ya, jadi usahakan kalau kita ingin berpuasa hari Asyura, maka usahakanlah juga berpuasa pada tanggal 9-nya hari Tasu'a, atau kalau tidak berpuasa pada tanggal 11-nya. Ya, pada tanggal 11 bulan Muharram. Rasulullah menyebutkan, sumu yauma Asyura, kata Rasulullah, berpuasalah engkau pada hari Asyura, wa khalifu fihil yahuda, dan selisihilah, kata Rasulullah, orang-orang Yahudi. Ya. Maka caranya agar bisa berselisih, agar bisa berbeda dengan orang Yahudi itu, Rasulullah menganjurkan sumu qablahu yauman. Maka hendaknya kita berpuasa pada 1 hari sebelum hari Asyura itu. Berarti tanggal 9-nya, hari Tasu'anya. Au ba'dahu yauman, atau setelahnya, atau setelah hari Asyura-nya itu kita puasa juga 1 hari, tanggal 11-nya. Maka inilah cara kita menyelisihi dengan orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi juga pada waktu itu berpuasa mereka pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah
menganjurkan kepada para sahabat ketika itu agar menyelisihi orang Yahudi, agar tidak sama hanya berpuasa 1 hari dengan orang Yahudi itu, sehingga Rasulullah menyebutkan sumu qablahu yauman, kata Rasul, berpuasalah juga pada 1 hari sebelum hari Asyura, au ba'dahu yauman, atau 1 hari setelah hari Asyura itu. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa pada hari Asyura. Ya, dan juga puasa hari Tasu'anya tanggal 9, atau kalau tidak 1 hari setelah hari Asyura ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah agar senantiasa mudah untuk mengerjakan, melakukan amal soleh, ibadah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya tentunya. Amin Allahumma amin.